Selamat datang di EVES Channel. Hari ini kita belajar seni budaya kelas 7. Sebelum itu, klik tanda lonceng, like, dan subscribe. Tema kita hari ini adalah seni rupa, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Burung merupakan salah satu fauna yang sering digambar dengan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Burung hong merupakan salah satu contoh fauna yang sering menjadi objek batik di pesisir pantai Pulau Jawa. Motif burung hong ini mendapat pengaruh dari Cina. Nah, ini gambar hidupnya kurang lebih seperti ini ya. Pengertian menggambar. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imajinasi atau gambaran yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal manusia sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Contohnya, seperti keindahan flora, fauna, dan alam benda. Sebelum menggambar, kita harus perhatikan dulu komposisinya. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna lebih terang. Teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat dimulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Contohnya teknik menggambar flora. Nah, ini gambar Kamboja ya, gambar bunga Kamboja. Jadi kita bikin dulu lingkaran, terus buat sketsa awal untuk kelopak-kelopaknya. Ini bunga mawar, terus sketsanya ya bisa ditiru langkah-langkahnya. Kemudian teknik menggambar fauna. Fauna memiliki jenis yang berbeda-beda.
Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada yang hidup di air dan di darat. Ada juga yang sifatnya buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badan, kepala, kaki, atau cakarnya. Membuat sketsa geometris akan membantu memudahkan dalam menggambar hewan. Ini contoh cara menggambar burung darat, burung merpati. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas beberapa benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Benda buatan alam dapat berupa batang kayu, air, awan, batu. Kalau alam benda buatan manusia berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya perhatikan hal-hal berikut. Proporsi bentuk benda yang akan digambar, komposisi dalam meletakkan benda, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi, penggunaan latar belakang atau background. Alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut. Pensil. Pensil dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pensil H dan pensil B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Sedangkan pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi. Gradasi adalah pewarnaan dari warna gelap ke terang dan sebaliknya. Krayon. Bentuk krayon ada 2 jenis, yaitu krayon pensil dan krayon batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Pulpen. Selain digunakan untuk menulis, pulpen juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, putih, abu-abu, ataupun coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Demikian penjelasan kita hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa minggu depan.